Makanya jangan heran kalau ada orang kaya, nyumbangnya dikit banget misalnya, makanya kita harus sesudulan aja. Itu yang paling halal barangkali. Jangan dipotong kalimatnya ya. Diulang dulu kisahnya. Jadi kalau sekarang ada anak muda cuman pamer motor, tawuran ingin terlihat keren, udah ketinggalan zaman. Jahiliyah udah duluan. Orang-orang walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, adapun orang-orang yang menjadikan berhala-berhala ini sebagai acuan, ya, ma na'buduhum illa, tidaklah mereka berkata, tidaklah kami menyembah, menjadikan berhala-berhala ini sebagai wasilah sesembahan, illa kecuali liyuqarnibuna ilallahi zulfa, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang menunjukkan sebetulnya masyarakat pada masa itu tahu Allah. Cuman karena peran orang yang seperti ini, dijadikanlah kemudian cara menyembah Allah menggunakan wasilah yang salah dalam penyembahannya. Salah dalam menyembah Allah ini sehingga terkesan menduakan, mentigakan, bahkan membanyakkan Allah, mensyarikatkan. Dalam bahasa Arab jadi disebut dengan asyraka yusyriku isyrak. Isyrak, orangnya disebut dengan musyrik, perbuatannya disebut dengan syirik. Jelas? Nah, karena itu orang-orang Arab pada masa itu, istilah yang dilekatkan oleh Quran, itu istilahnya musyrik. Jelas? Sebab mereka sesungguhnya kenal dengan Allah, tapi menempuh jalan yang salah, sehingga menduakan atau membanyakkan Allah pada masa itu. Paham sampai sini? Baik, pelan-pelan ya, saya antarkan sejenak. Yang kedua unik Pak Ibu. Dalam rangka menyembah Allah, mengagungkan Allah ini, tahu mereka haji itu tahu. Cuman sekarang caranya sudah salah, tawaf juga. Mereka tawaf. Cuma yang ditawafi berhala, yang di Ka'bah. Tapi ini mungkin tidak banyak orang tahu ini. Ciri-cirinya menarik sekali dan selalu akan terwariskan. Jadi kalau mereka tawaf, mereka itu harus tawaf dengan pakaian atau perangkat yang melekat pada tubuh yang dipastikan bersih dari segala sumber yang buruk. Bahasa kitanya harus halal dan harus baru. Harus baru. Sebab mereka beranggapan kalau pakaian yang lama ada maksiatnya di situ. Jadi kalau tawaf harus pakai yang baru karena belum pernah dikenakan, ya baru dipakai dan belum pernah dipakai maksiat. Sejahiliyahnya orang jahiliyah. Ingat kalimat ini ya? Sejahiliyahnya orang jahiliyah itu kalau mau tawaf mereka nggak mau pakai pakaian haram. Ya. Tapi jeleknya kalau nggak mampu beli baju baru, mereka tawaf dengan bertelanjang. Itu cara berpikirnya seperti itu. Jadi mereka memahami Allah itu nggak senang yang haram. Allah nggak senang yang buruk. Mereka tahu itu. Makanya ketika mau tawafun itu menggunakan pakaian-pakaian yang mereka duga pakaian yang paling halal. Dan yang paling menarik kalau terjadi sesuatu pada Ka'bah ingin diperbaiki, mereka nggak akan mau nyumbang kecuali dipastikan hasil yang mereka dapatkan itu yang halal. Makanya yang terkumpul cuma sedikit, padahal yang kaya banyak. Tahu nggak pesan hikmahnya apa? Ini yang melekat pada karakter manusia. Biasanya orang kalau hartanya itu terkumpul dari yang salah, yang haram, sekaya apapun, tapi kalau nyumbang untuk amal soleh pasti sedikit. Karena fitrahnya akan menolak untuk memberikan yang haram. Makanya jangan heran kalau ada orang kaya, nyumbangnya dikit banget misalnya, makanya kita harus sesudulan aja. Itu yang paling halal barangkali. Jangan dipotong kalimatnya ya. Diulang dulu kisahnya. Saya ingin bercerita situasinya begitu pada masa itu. Ya. Dan itu sudah mengakar. Sudah mengakar di masyarakat itu. Karena itu, ketika ada seorang anak muda terlihat baik, luar biasa jujur, memberikan kedamaian, ketentraman, langsung mereka berikan gelar. Ini Al-Amin, ini beda sendiri. Gak pernah berbohong, gak pernah mabuk. Padahal mabuk itu perbuatan standar anak muda pada masa itu. Jadi kalau ingin terlihat keren, mabuk. Jahiliyah tuh begitu. Ya. Bikin onar, jahiliyah begitu. Nantangin orang, pamer.
Itu kalau ingin cari perhatian, ingin keren, itu begitu. Jadi kalau sekarang ada anak muda, cuman pamer motor, tawuran, ingin terlihat keren, udah ketinggalan zaman. Jahiliyah udah duluan.